Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rakyat Biasa. Kali ini saya kedatangan tamu sangat unik sekali. Dia seniman pantomim. Dia penjual kopi juga. Dan yang menjadi aneh, apa coba? Dia dari Gunung Manglayang ke Gunung Puntang dan ke tempat-tempat lain. Untuk apa? Untuk ngumpulin anak-anak kecil tuh, belajar literasi, belajar membaca, dan belajar tentang yang lainnya. Luar biasa. Selamat datang Kak Haji Mumu. Siap. Sehat dulu deh. Cager. Alhamdulillah Kak. Sehat Kak. Selamat datang sahabat di channel Rakyat Biasa. Selalu mengunggah fakta dari kisah yang ada. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Lihat kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kulihat saja banyak pohon cemara. Selamat datang di acara dia. Hey, saya hostnya. Iya, betul. Kan saya bilang acara dia. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kak Haji? Alhamdulillah. Gimana Kak Jana? Seorang seniman pantomim, seorang penjual kopi, seorang aktivis pendidikan, seseorang yang belum pernah diam, nomaden kemana-mana. Ini betul, orang ya. betul. Nah, kita pancur. Asli Pandeglang. Iya. Oke. Lahir besar aja. Besar. Kan saya besar di sini. Terus udah gede? Remaja di sana di Oh iya. rumah. Di Bandung ya. Ya kan? Saya kali ide. Corona. Bisi kota kan? Aduh, Ji. lain. Apa kegiatan sekarang, Ji? Masih di dunia pendidikan untuk anak. Hmm. Terus masih menjual kopi juga dan masih juga mengajar untuk pantomim. Stop. Kopinya kopi apa? Ini kopi spesial sebenarnya. Martabak spesial mah, kan? Pakai telur sih sebetulnya. Saya belum pernah lihat yang jualan kopi tiba-tiba kopi spesial, nggak ada. Nggak ada ya? Hanya adanya martabak. Martabak. Nah, ini dia permasalahannya. Ngomongin kopi yang spesial itu kita punya proses. Kalau yang kami sedang lakukan itu prosesnya itu ada proses natural, honey, dan proses full wash. Karena kalau yang kebanyakan di umumnya itu mereka hanya menggunakan semi wash gitu. Itu wah lama lagi kalau ngomongin proses kopi itu. Oke, sekarang saya tanya ini, Ji. Masih suka main pantomim? Oh, masih tetap. Itu mah udah Jiwa ya? jiwa. Tapi tidak semua orang tahu loh pantomim. Iya. Tapi di semenjak 2013 ini pemerintah sudah bisa mengangkat harkat martabat pemain pantomim Pemain pantomim dan ya? pejuang pantomim tentu saja. Dengan dimasukkannya di lomba FLSN itu kan? Iya, betul. Artinya sama saja memasukkan pendidikan pantomim di dalam kurikulum. Ya, itu dia. Oh. Tepat sekali. Jadi sekarang anak-anak SD tuh udah banyak yang belajar pantomim ya? Udah banyak yang belajar pantomim, tapi juga yang jadi permasalahan adalah kadang-kadang salah kaprah kayaknya. Salah kaprah teh pantomim teh harus yang kaca yang gini. Sebetulnya gimana? Salah kaprahnya di mana? Ya, nggak harus seperti ini. Nggak usah pakai kaca yang gini, terus gini, enggak. Karena pantomim itu adalah bahasa nonverbal. Dia menggunakan bahasa tubuhnya. Iya. Jadi semua tubuhnya itu dia harus bicara. Misalkan kajiannya gini, ini nggak ada makanan. Ini jam berapa? Oh iya, kalau nggak ada makanan, biar saya akan menyiapkan makanan. Misalkan gini kajiannya. Oke. Nah, ini adalah martabak spesial. Iya. Saya coba ya. Coba dulu.
Nah, itu coba itu Asem. Asem. Terjadi lah. Terjadi. Tapi kalau dengan media tubuh yang bicara itu akan sangat berbeda. Misalkan ini martabak aja nah. Kebayang nggak di sini ada coklatnya, ada susunya, terus dimakan gini. Enak banget. Minum. Nggak kalem. Minum aja. Seharusnya saya minum. Iya, nah ini juga teknik kayak gini juga nggak masalah. Salah ya? Tapi yang penting di sini tuh ada rasa gitu. Ada rasa ya? Iya, karena di pantom itu dia belajar tentang rasa. Rasa ya. Nah seperti sekarang ini yang akan kita bicara apa? Rakyat biasa. Biasa. Tentang rasa juga. Tentang rasa. Betul. Jadi bagaimana rakyat yang sekarang ini harus bisa merasakan. Nah, Jadi masalah apa nih? ya merasakan. Merasakan bantuan pemerintah. Jangan. Kita jangan pernah menyusahkan pemerintah, tapi kita harus membantu pemerintah untuk tidak menjadi susah. Oh, Biarkan mereka mah yang korupsi dan yang lainnya mah nggak apa-apa. biarkan aja. Asal jangan kita. Itu aja. Urusan KPK itu? Urusan KPK. Urusan kita bukan. Bukan. Kita bukan KPK bukan? Bukan, kita mah bukan. Kita mah rakyat biasa. Kembali lagi ke pantomim. Iya, gimana? Sekarang yang lebih dikenalkan seputar pantomim ini di dunia pendidikan, khususnya di anak-anak sekolah dasar nih. Apa sih kira-kira pesan selain daripada rasa tadi? Pesan Gimana? apa sih? Sebetulnya ini karena di dunia anak itu adalah visual yang sangat kuat, itu adalah visual karena bukan lagi literasi tapi visual. Kenapa bukan teater? Kajian kan sebagai alumni teater. Kenapa bukan teater yang dimunculkan di pendidikan gitu ya? Ya karena kadang-kadang ada anak yang susah untuk ngomong gitu, nggak berani, tapi dia bergerak bisa gitu. Jadi coba Udin ke depan berbicara tentang bagaimana Wati dan Budi bisa bertemu. Jadi ini Budi bawa buku, gemetar dia. Tapi kalau dengan pantom tidak, dia akan dengan rileks karena tidak ada kata-kata. Tapi ketika dia gini terus dia nah di sini artinya di sini belajar imajinasi gitu. Sekarang masih ingat gak tahun berapa lu keluar dari Pandeglang? Saya keluar dari Pandeglang itu tahun 95 ya. 95. Ya dari Cibaliung. Langsung belajar pantomim ke Bandung. Enggak. Kemana dulu tuh? Saya perjalanan itu pertama kali 95 itu saya ke Jawa Timur ya. Nyantri lo? Nyantri. Berapa tahun? Tamat sih. Berapa tahun tapi? Saya di Kediri 2 tahun, di Ponorogo saya hampir 4 tahun. Lalu saya balik lagi ke Pandeglang. Di Ponorogo ngapain? Pesantren juga, nyantri juga? Nyantri juga. Oke. Tahun berapa berarti ke Bandung? Ke Bandung itu tahun 2001 ya. 2001. Dan langsung tertarik sama pantomim? Iya, dari situ. Kalau secara akademik kan di jurusan teater. Jurusan teater. Tapi lebih lebih ke spesialnya ke pantomim. pantomim. Ya kayak saya waktu dulu lebih cenderungnya ke musik gitu kan. Iya, betul. Sekolah di teater, Musik tapi itu utama gitu kan. lebih Bagian dari intens tubuh, musik, ya. bagian dari kehidupan gitu Iya. kan. Karena bunyi itu juga mengandung unsur ya rasa tetap aja. Iya. Karena kita diajarkan untuk merasakan gitu. Begitu. Berarti di Bandung gabung dengan kawan-kawan pantomim. Dulu sempat kita buat perkumpulan pantomim namanya Bandung Street Mime. Kenapa Bandung Street Mime? Karena kita memang dulu itu lebih bermain di jalanan gitu. Bermain di jalanan seperti yang itu dia dampak yang terjadi sekarang itu adalah manusia silver yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, itu kami melakukan itu sudah lama. Dan setelah kami sadar bahwasanya melakukan seperti itu bisa merusak ke kulit ya. Itu dia menggunakan catnya bukan cat untuk tubuh gitu, bukan untuk kulit. Iya. Jadi itu cat itu adalah cat yang untuk bahan cat bisa campur bubuk. Nah, bubuknya itu kebayang nggak kalau masuk ke sini ke aliran darah ini itu bisa buat kanker. Itu berarti bahaya ya? Sangat bahaya. Karena kok berani-beraninya mereka menggunakan itu? Apakah mereka tidak tahu atau karena memang gue lebih baik menarik pakai ini gitu? Nongkrong di perempatan, artinya lebih sensitif untuk mencuri perhatian orang yang lewat atau gimana kira-kira itu? Bisa jadi itu. Kan itu bahaya tadi. Sangat bahaya. Itu bisa jadi itu. Yang kedua adalah karena mereka tidak tahu.
kalau misalkan mereka harus membeli bahan dari body painting itu sangat mahal untuk seluruh tubuh gitu. Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal. Kalau itu Tapi itu aman kan? Kalau untuk body painting body aman painting kan? aman karena dia ada kandungan bedaknya ya. Jadi udah teruji dengan kulit. Tapi kalau hal yang seperti itu susah gitu. Ji, banyaknya sih aliran di pantomim. Sebetulnya Kalau di banyak. musik kan rock, blues, jazz, ah. dangdut. Ada yang lain-lain lah. Mm-mm. Kalau di pantomim apa sih? Pantomim itu lebih ke genre ya, atau ke siapa sih pembawanya gitu. Misalkan kayak orang lebih mengenal Charlie Chaplin, Chaplin. terus Marcel. Ya, kalau di Indonesianya Septian Dewi Ya, Cahyo, ya. terus ada lagi Sena Dedi Maem. Kalau di Bandung itu ada Dede Dablo, ada Wanggi. oke. Secara apa akademik Mm-mm. ada berapa aliran sih itu yang sifatnya atau memang setiap orang pembawaannya Berbeda-beda. beda-beda ya? Berbeda-beda. Tetapi sebetulnya pantomim itu kan bahasa tubuh. Seperti di teater kan Oh, ada realistis, realis gitu kan? ada realis, ada absurd, Iya, gitu ada kan? surrealis, Nah, gitu. iya. Jadi pantomim sebetulnya sama. Hmm. Basically ngomongin tentang teater itu basicnya itu harus belajar tentang mimik kan, wajah, mimik, tubuh gitu. Nah, pantomim pun itu belajar ke situ gitu. Karena pantomim itu adalah bagian dasar dari teater. Misalkan dia ngomong mimik gitu kan, di teater mimik, belajar mimik gitu kan. Nggak mungkin orang sedih dia jadi muka sedih gitu kan, muka sedih gini, nggak mungkin dia saya sedih, nggak mungkin. Tapi dia kan pasti dia akan belajar mimiknya itu, bagaimana dia merasa sedih gitu. Nah ini itu mesti dilatih, si mimik ini mesti dilatih gitu. Ketika dia cuma gini doang. Ji, biasanya dengan skill pantomim ini lebih tampil di event apa sih? Apakah misalnya Haji memang ada tempat khusus nih untuk pertunjukan nih? Iya Kan? dulu pernah. Jadi atau gimana nih? ada sih dulu waktu saya zaman kuliah, saya juga sempat bawa ya dulu Kang Jana ya dulu ya. Oh ya sempat. Kita dulu sempat main di Kampung Daun itu. di Kampung Daun ya. Yang ngamente gini Iya, terus dulu. Udah bisa suap nasi waktu itu Iya, ya. jadi waktu itu memang kita harus bertahan hidup. Iya betul. Awal mulanya dari sana Kak Jana. Festival pantomim ada nggak sih? Seperti di Bandung? Akhirnya ini pernah terjadi sama. Tapi sempat sama Wanggi ya, sama Wanggi. Jadi kalau sebelumnya belum pernah. Nah tapi pas programnya pemerintah FLS 2N ini mulai bermunculan, lalu ya festival itu hanya muncul ketika pemerintah membutuhkan. Harapan saya adalah bagaimana swasta atau yang bukan non pemerintah ini dan government ini dia bisa membuat sebuah festival gitu. Karena kunci utama dari pantomim itu adalah imajinasi. Tapi kalau pemerintah kayaknya ada yang paham nggak tuh? Tetap kan harus digagas oleh Iya. pelakunya kan? Iya. Juga percuma juga Kak. Oke, Kak, nggak kalau sekarang arahnya ke situ nanti kita nyalain pemerintah. Iya. Tapi sudah ditangkap. Iya. Yang Iya. Nanti kita disangka ini. Iya, jangan. Kan kita rakyat biasa. Rakyat biasa kita. Ji, saya mau tanya nih Apalagi nih Kak? untuk kesekian kalinya. Apa sih yang membuat Haji Mumu memilih pantomim? Karena pantomim itu adalah satu, saya dulunya adalah orang introvert, jadi nggak banyak ngomong sama orang-orang, jadi malu kalau ngomong. Terus yang kedua, artikulasi nggak jelas. Terus kalau ngomong teh suka takut salah tafsir lah. Makanya saya memilih pantomim teh karena satu nggak ngapal. Kalau waktu itu karena saya pernah belajar di teater, jadi kalau bermain teater harus ngapalin naskah. Dan itu sangat sulit buat saya untuk mengingat itu susah tak. Jadi Sulit ya. sulit. Tapi kalau pantomimnya tinggal dengan gerak orang paham gitu. Nah sekarang harapan kedepannya untuk pantomim gimana tadi? Ya harapan kedepannya ya Barangkali punya rencana ataupun ada sesuatu yang lagi dipersiapkan. saya sekarang lagi, kalau harapan saya bagaimana nanti pantomim itu menjadi bahasa universal gitu. Jadi nggak orang tanpa harus berkata-kata tapi akhirnya akan paham gitu. Ya jadi bahasa internasional, sebetulnya bahasa internasional, cuman kan bahasa nonverbal ini akan menjadi
disetujui kalau ada ya kesepakatan ya dari setiap negara atau kebudayaan itu tersendiri. Misalkan kalau di Indonesia ngomongin gila gini, tapi kalau di Eropa jadi bisa jadi gini, di Prancis atau di mana jadi kayak gini, atau di Italia yang gini, itu juga artinya udah berbeda gitu. Nah itu jadi, tapi bagaimana ini tapi setidaknya bahasa pantomim itu bahasa yang benar-benar universe gitu. Misalkan ketika orang tertawa, orang sedih itu tahu itu sedih, itu senang gitu, tanpa harus berkata-kata orang sudah paham gitu. Sehingga ada harapannya itu ya, orang akan lebih merasakan gitu. Orang lebih merasakan, orang lebih bisa menghargai lah. Nggak harus dengan perkataan yang benar-benar menyakitkan. Sekarang kan yang digeluti itu kan pantomim. Dengan situasi pandemi seperti ini terdampak nggak sih? Terdampak, ada dampaknya, tapi juga ya kita harus bersyukur lah dengan adanya ini. Jadi juga orang-orang pada akhirnya tidak banyak ngobrol gitu. Karena apa? Jarak itu ya, juga jarak. Nah, harapan saya juga ini kalau dengan pantomim orang ya akhirnya ngerti gitu dengan bahasa. Karena sekarang kan secara tidak langsung udah berpantomim sebetulnya. Karena mereka udah tutup dengan masker, terus mereka nggak ngomong, terus ngomongnya gini nggak jelas. Jadi pantomim masak. Iya, sudah masak kan. Jadi ngomong gini gitu, nggak jelas kan. Tapi bahasa tubuhnya, nah dari sini pun udah kelihatan gitu. Ketika kita cuma ditutup kayak gini, lalu bahasa tubuhnya ya terlihat gitu, tubuhnya terlihat gitu. Nah untuk kan kalau orang-orang yang mempelajari tentang body language mah pasti ketahuan gitu, ini orang ketika dia gini atau gini itu udah ketahuan gitu ya. Karena dia ada gerak gitu. Misalkan ketika dia, misalkan yang tadinya gini serius, tiba-tiba begini atau begini, itu udah kelihatan gitu. Orang tuh atau nah itu udah kelihatan gitu. Dari bahasa tubuh aja orang tahu, oh ini pasti kesedih atau senang atau kenal, itu ketahuan gitu. Ya harapannya ya lebih akan lebih peka dan akan lebih bisa saling menghargai sesama manusia. Karena kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia dan untuk manusia kembali. Sama halnya dari rakyat biasa untuk rakyat. Dari rakyat biasa untuk rakyat biasa yang luar biasa. Yang luar biasa itu. Oke Ji, saya geser nanya Ji. Apa sih misi dari tiba-tiba ke Gunung Manglayang nih? Ngumpulin anak kecil di situ. Ngapain sih? Itu dia. Lalu Haji pindah lagi ke Gunung Puntang. Ngumpulin anak kecil lagi. Gitu kan? Ya secara sepintas kan saya juga tahu bahwa tidak jauh daripada literasi. Bagaimana anak punya kebudayaan membaca, menulis yang baik. Betul. Kan gitu kan? Di situ kan lebih ke literasi. Tapi di luar itu ada misi apa sih? Satu misi saya sebetulnya, ketika saya mengumpulkan anak, karena saya terlahir dari orang kampung. Lalu bagaimana ketika saya punya program tentang pendidikan ini, saya harus dicoba Kak. Harus dicoba terhadap anak-anak yang ada di kampung. Sudah berapa tahun konsen untuk membina anak-anak? Saya di berbagai tempat itu. Konsen yang terus ya, continue itu dari 2015 lah sampai sekarang, artinya baru 5 tahunan lah ya. 5 tahunan ya. Di Manglayang saya 3 tahun, lalu sekarang yang sedang di Puntang. Di Puntang. Itu kan dari puncak ke puncak, gunung ke gunung kan? Iya, dari gunung ke gunung. Terus di Dago juga saya sempat juga. Oh, di Dago juga sempat. Iya, di Dago juga sempat. Artinya ada kepuasan batin, terus ada sesuatu yang belum tercapai. Misalkan ngomongin tentang pendidikan yang terjadi sekarang ini, itu lebih cenderung memberikan kertas tanpa memberikan nilai gitu. Jadi lebih banyak teori daripada praktek yang tidak mengenai jiwa gitu. Nah harapan saya itu, kenapa saya melakukan ini, saya ingin melihat ketika saya mempunyai konsep nanti, ketika saya pulang ke sini itu udah matang gitu. Ini kan gerakan relawan ya. Gerakan relawan, gerakan kesadaran sosial juga ya. Yang pasti nggak ada yang bayar kan? Oh nggak ada. Bahkan saya sudah disebut teroris, penculik anak, pedofilia. Dicurigainya begitu. Dicurigai oleh masyarakat. Jadi sahabat rakyat biasa, teman saya ini
pernah dicurigai dia sebagai seorang teroris, dicurigai sebagai pedofil, Betul. dicurigai lagi sebagai apa? Penculik anak. Penculik anak gitu kan. Memang Gapatar yang waktu itu zaman ini musimnya Gapatar. karena beliau ini ya gitu tinggal di suatu tempat di Gunung Manglayang, ngumpulin anak-anak di situ. Udah 3 tahun sudah berjalan, tinggal lagi. Sekarang ke Gunung Puntang. Sebelumnya pernah di Dago. Gitu. Jadi luar biasa. Nggak ada yang bayar loh. Lalu hidup dari mana? Harus makan dong. Tentu Harus saja. ngerokok dong kalau ngerokok. Tentu saja karena ya itulah. Karena saya religi saya adalah Islam. Jadi saya percaya Allah itu akan menolong setiap hambanya untuk berjuang kemanusiaan, atas dasar manusia. Silaturahmi itu yang paling utama. Jadi sampai kemarin terakhir saya dapat ya bangga, bukan bangga tapi keren juga itu. Saya dibayar sama, bukan dibayar, saya ada satu keluarga dia memberikan sebuah makanan, satu karung itu isinya ubi. Singkong. Bukan singkong apa? Talas. Talak. Oh, sorry. Sampul Bukan. Kalau kita orang sudah bilang mantang. mantang kurang dibere mantang Ubi jalar. ubi jalar bener kurang kabeh teh dibere ubi jalar sakarung Dijual deh ke batur tetap. ente Oh, penting. kurang dibikin-bikin ka batur urang di Bandung. Nah. Ih di mana menang panen naon panen najar. Kan itu luar biasa buat orangnya. Ya. Artinya ada kepercayaan warga sekitar untuk memberikan spirit baru gitu dalam dunia pendidikan ini. Nah saya sekarang ini sedang menciptakan program pendidikan atas dasar cinta. Apa tuh? Dari cinta itu akan kami menjadi 3: cerdas, cerah, ceria. Luar biasa ya. Semuanya dari ketulusan. Karena dengan tulus dan ikhlas dan ridho karena semesta, karena Tuhan, karena apapun, karena dasar manusia untuk manusia akan berjalan lancar. Jangan pernah berpikir untuk materialistis. Material ya. Saya perlu material. Saya tanya, apa yang diajarkan ke anak-anak itu selain daripada literasi tadi? Bagaimana mereka bisa merasakan dan mengetahui tentang proses. Menghargai proses. Menghargai proses. Karena dengan menghargai proses, ketika kelak dia besar, dia bisa berkembang otaknya. Jadi memiliki rasa empati, kasih sayang, itu di situ ditimbulkan. Tentang adab juga ke mereka. Tentang adab, tentang budi pekerti itu. Nah itu Tentang budi pekerti yang luhur. yang luhur. Makanya Itu cari tempat yang luhur. iya makanya kenapa saya ada di gunung. Tapi kemarin sebelum ke gunung saya ada di lembah. Ada di lembah ya? Iya ada di lembah yang waktu saya video itu waktu itu ada di lembah itu. Ya artinya juga konsepnya ya harus sembunyi dari tempat yang terang gitu. Kamu cek orang Sunda teh mah nyebut buni di nucaan. Nah, perjalanan ini kan bukan perjalanan yang mudah dilakukan oleh setiap orang. Sangat sulit. Karena di era sekarang seseorang siapapun itu rata-rata kan mindsetnya pasti ke Material. profit, Iya, material, betul, kan betul. bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, Betul. kan begitu kan? Betul. Karena memang kehidupan sekarang juga kan Realistis apapun, lah. ya realistis apapun kan serba uang. Betul. Nah, perjalanan idealisme ini apakah akan tetap berdiri tegak atau mengambil langkah yang seimbang gitu? Akhirnya saya berpikir untuk mengambil langkah yang seimbang. Langkah yang seimbang ya. Langkah seimbang karena apa? Karena dengan usia ya. Iya. Dengan usia sekarang ini saya juga harus mengambil langkah yang seimbang. Artinya ketika mau menjadi idealisme itu harus keduanya harus ideal. Artinya ideal itu ketika tubuh kita diberikan keidealan itu ada 2 tangan, 2 kaki, 2 mata. Dan Harus itu lebih sempurna. terukur gitu. Harus terukur. Misalnya jangan karena kebanyakan kalau kita zaman mahasiswa idealis ini aja gitu satu Iya. pandangan gitu. Tapi yang satunya dilupakan gitu. Iya. Ini nggak bisa buat sekarang. Ini harus dua-duanya harus jalan gitu. Walaupun orang akan bilang kamu nggak fokus, tapi ya itulah nilai idealismenya itu. Nilai ideal, nah itu disebut idealisme kalau menurut saya. Jadi saya mempunyai program progres
saya sendiri. Sekarang tadi kan sudah kita bicara pantomim, belajar kependidikan, Haji kan bisnis kopi juga. Ada nggak kira-kira rangkaian perencanaan untuk membuka bisnis ke depan seperti apa? Ada lah. Yang sekarang sedang saya lakukan itu kan sedang bisnis sepatu juga. Sepatu ini untuk donasi, sebagian dari hasil sepatu ini saya donasikan untuk kemanusiaan, artinya untuk program saya selanjutnya. Ya. Sahabat rakyat biasa, jadi kita sudah mendengar cerita dari seorang Haji Mumu, seorang seniman pantomim, seorang yang aktivis pendidikan di Bandung. Nah, sebelum ini kita stop nih, saya minta statement terakhir untuk teman-teman yang khususnya bergerak di dunia kerelawanan. Relawan kan, rela demi kawan Kudu atau ikhlas. kudu ikhlas, Nah. artinya rela gitu. Jadi entong jadi ngedumel gitu, ngedumel itu apa ya? Jadi ada masa sih orang jadi berena naon gitu. Enggak lah, tapi juga relawan juga mesti diimbangi juga dengan kerelaan dia gitu. Atau yang lebih tepatnya ya bakti sosial itu ya. Kita berbakti untuk sosial. Jadi jangan pernah kita berpikir berbakti bukan berhubungan dengan sosial, bukan berhubungan dengan manusia, karena kita adalah manusia, kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia, maka kita harus kembalikan diri kita ke manusia. Itu kemanusiaan yang paling utama, bukan gender, bukan yang lain, tapi manusia yang utama. Karena sebelum ya bukan ngomongin tentang baik dan benar atau apa, tapi rasa manusianya ini loh yang mesti dikuatkan, gitu manusianya. Jadi berpikirlah dengan kemanusiaan, begitu. Oke, terima kasih Ibu Mumu. Ya, Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, selalu, amin. bertemu kembali dengan diskusi-diskusi tematik yang lain. Amin. Sukses terus. Kami ini rakyat biasa, tak pernah putus asa. Kami ini rakyat biasa, selalu bersukaria. Selamat datang sahabat di channel Rakyat Biasa, selalu membuka fakta